Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita ketemu lagi di video. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 ya. Tanggal 27 Januari bertepatan dengan Rajabnya ini tanggal 15. Tanggal 15 Rajab. Kenapa tanggal 15 Rajab? Karena kebetulan itu hari putih, puasa putih ya. Kami ini puasa putih sudah 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Waktu hari Kamis ya kami puasa sunat, Kamis sekaligus juga puasa Yaumul Bid 3. Nah, inilah ajaran agama kita ini ya. Salah satu sunnah Rasulullah itu puasa ya, kita puasa. Nah, pada kali ini kita akan mentadabburi sebuah ayat, karena kami ini sekarang ini berada di Istana Quran ya. Istana Quran ini mengajak kita, mengajak teman sekeliling ini agar supaya berdua menjadi hafiz. Tagline-nya menjadi hafiz sebelum umur habis. Nah, itu tagline-nya. Ya, tidak mudah tapi juga tidak susah. Kita berjuang menjadi hafiz sebelum umur kita habis. Jadi mengumpulkan teman-teman di sini yang umur 40-an ke atas berkumpul untuk menjadi hafiz ya. Jadi bukan santri orang baru, tapi kita juga yang sudah berumur ini. Nah, tadi kami baca di surah Al-Baqarah ayat mulai halaman 10 ini yang cetakan Madinah yang 15 baris. Tadi kita sudah mulai menghafal satu halaman. Itu tiba di ayat 65 ya. Saya tertegun melihat artinya. Kita baca artinya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabt Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin ya. Terjemahannya menurut Departemen Agama. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, hari Sabtu maksudnya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Wah, tegas sekali ini Al-Quran ya. Lalu kita sambung lagi, baca ayat 66. Faj'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Peringatan pada masa itu dan pada masa yang akan datang, dan menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ada peringatan, ada pelajaran. Ini ayat 66 ini. Peringatan bagi pada masa itu dan bagi masa yang akan datang, itu peringatan. Juga menjadi pelajaran. Peringatan dari kata ingat, diingat, kemudian dipelajari. Nah, kita dulu lihat ini 65. Waktu saya belajar sama guru-guru pengajian, dia terangkan ini ayat 65 ini, bahwa pada zaman dahulu kala itu ada perintah dari Allah melarang ada kegiatan hari Sabtu libur. Libur pada hari Sabtu. Liburnya apa? Libur karena di daerah turunnya ini ayat itu kegiatan nelayan ya, di pinggir pantai nelayan. Itu kalau pada hari Sabtu
itu kelihatannya ikan naik. Jadi bagi mereka yang turun ke laut di hari Sabtu itu banyak didapat. Nah, datang ayat ini turun ini melarang bekerja di hari Sabtu. Nah, kalau ada larangan itu masyarakat terbagi tiga. Ada yang patuh, ya. Ada yang melanggar memang. Lah, kita siasati, melanggar. Ini yang melanggar ini dia siasati. Dia pasang jaring di hari Jumat. Dia pungut jaringnya itu, dia petik hasilnya hari Ahad. Jadi tidak ada kegiatan di hari Sabtu. Balanya mancing, pasang pancing di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu tidak diapa-apain, hari Ahad baru dilihat. Nah, itu disiasati. Nah, ini dengan keadaan begini terbagi tiga, tadi yang memang melanggar ini tadi ini mensiasati dengan cara begini tetap bekerja di hari Sabtu karena pikirannya itu saja, itu mengenai jaring ini bagaimana, tidak adakah, tidak rusakkah ataukah bagaimana, banyakkah hasilnya atau tidak adakah, ataukah pokoknya bekerja otaknya, fisiknya tidak. Nah, ini melanggar dalam waktu yang lama ya. Lalu di antara masyarakat itu ada yang tegas peringati, kau melanggar, jangan melanggar. Ya. Kau harus kembali, ini bahaya, kau akan bahaya kalau ada larangan Anda lakukan itu, tunggu bahayanya yang akan datang. Dia istiqomah mendakwai, selama dilakukan dia dakwai. Nah, itu golongan kita anggap golongan ketiga. Golongan pertama tadi yang melanggar. Ada yang golongan kedua, acuh saja dengan pelanggaran itu, tidak melarang, bahkan nantinya juga tidak apa. Allah berkata bahwa biar dia dia tahu nanti akibatnya. Tidak ada upaya untuk pergi mendakwai ini yang melanggar ini golongan kedua. Golongan ketiga ya, di samping dia mengerti bahwa dia melanggar, dia dakwai dan dia berusaha agar supaya orang yang melanggar ini kembali kepada perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah golongan yang dikatakan oleh ulama yang selamat ini cuma golongan yang ketiga, yang mendakwai golongan pertama ini. Adapun golongan kedua pada saat dijadikan kera ini, kunu kiradatan, jadilah kau kera yang hina, ya yang membiarkan juga kena, ya yang membiarkan kena, yang melanggar kena memang, yang membiarkan tidak ada upaya untuk mencegah agar supaya jangan melanggar, ini kena juga, artinya berubah juga jadi kera. Masya Allah. Itulah arti ayat selanjutnya, dijadikan peringatan, diingatkan peristiwa itu, jangan coba-coba melanggar kalau ada larangan, ya. Nah, itu pelajaran bagi orang yang bertakwa ini. Oh, kita ada yang bertakwa, ya pelajaran harus tetap menjalankan. Kalau ada pelanggaran yang kita lihat, berjuang untuk mengatasi itu pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ya, bukan berdiam diri atau istilahnya zikir saja di masjid atau bagaimana, tidak ada upaya untuk mencegah pelanggaran itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi renungan mentadabbur ya. Kita cuma baca dan kita memberikan suatu tadabbur makna ayat yang kita baca ini. Nun wal kalami wa ma yasturun fastabiqul khairat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.